waras ya kita bilang dan pelayanannya di Sion. Silakan Ibu Rahayu. Yes, oke. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak atas malam hari ini kesempatan yang kau berikan kepada hamba-Mu. Pada malam hari ini Bapak, sembunyikan hamba di balik salib-Mu Bapak. Hamba butuh pengurapan-Mu, hamba butuh perkenanan-Mu supaya hamba tidak mencuri kemuliaan nama-Mu Bapak. Engkau yang ambil alih Roh Kudus setiap perkataan yang hamba sampaikan, bukan dengan akal budi hamba, bukan sesuai apa dari mulut hamba, tetapi Roh Kudus-Mu yang ambil alih. Engkau yang 100%, hamba yang 0. Bapak, kami butuh Engkau biar setiap di 1 jam membaca firman ini mereka mendapatkan sesuatu apa yang hamba sharingkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke. Oke, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dan perjalanan hidup saya dengan Tuhan. Terima kasih Ibu. Sebenarnya aku gugup. Tapi Untuk aku Rahayu, Bu Ayu, Tuhan maaf nanti tinggal dibilang untuk sharing foto sama video di akhir ya. Karena Bu Rahayu kebetulan dia pakai HP. Baik, silakan Bu Rahayu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan hingga tahun 2024 ini. Di mana saya menikah dengan suami tahun 2015, 2016 saya dikaruniai seorang anak, di mana perekonomian kita juga masih di bawah, tetapi Tuhan, suami mengandalkan Tuhan, saya dididik Tuhan melalui suami ya, di mana suami benar-benar takut akan Tuhan, berjalan dengan iman, dan saya harus berjalan seirama sederap dengan suami juga. Di tahun 2016 saya dikaruniai anak yang luar biasa ya, di mana 9 bulan tanpa susu, tanpa gizi, tanpa obat, tanpa vitamin, tanpa periksa. Dan setiap malam kami keluar doa dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi. Orang tua, orang-orang bilang gini, nek hamil kan kalau malam nggak boleh keluar. Kamu keluar, kasihan anakmu. Enggak, kita keluar nggak keluyuran, nggak main, tapi kita keluar untuk berdoa. Dan luar biasa 9 bulan, di mana 3 hari sebelum kelahiran, anakku lahir 8 bulan, tidak sampai 9 bulan. Itu air ketuban pecah selama 2 hari. Puji Tuhan, haleluya. Kalau bayi sudah kena ketuban itu udah kena racun. Dan dokter mendiagnosa anak saya, kalau tidak cepat-cepat ditangani, anak ini akan mati. Saya secara ibu pikiran negatif, tetapi di mana para pendoa karena suami sudah kenal dengan jaringan pendoa sejepara ya. Minta dukungan doa, dan waktu jam 5 pagi saya dirujuk di rumah sakit jam 4, jam 5 pagi kelahiran. Itu sangat luar biasa, dan menjadi dengan anak yang sempurna, sehat, kuat, dan tidak bercacat satu apapun. Ya, saya kasih tema di sharing saya ini, iman, kasih, dan kerendahan hati. Itu yang Tuhan berikan kepada saya, sampaikan iman, kasih, dan kerendahan hati. Dan di tahun 2016, suami di PHK dari pekerjaan, di mana perekonomian sudah di bawah, secara manusia pusing, kayak secara daging marah berontak. Dan suami di PHK mau bekerja apa? Tapi suami posisi masih sebagai pendoa. Enggak ya, dapat PK sedikit lah, tetapi bisa buat lanjut hidup. Dan di tahun 2017 itu permulaan suami merawat ODGJ, dan kita dalam naungan satu yayasan, dan yayasan ini dari suami passionnya untuk melayani Tuhan, bekerja tidak terikat itu. Dan visi misi kita yaitu diberkati dan menjadi berkat. 2017 kita melayani ODGJ, dan selama 3 tahun kita dalam naungan yayasan sampai 2020. Kita berpindah-pindah dari Jepara ke Paluan yang sekarang sudah menjadi gedung mewah, dan sekarang di Sion. Kita berpindah-pindah 3 tempat, di mana tahun 2020 kita
mengalami krisis ekonomi yang luar biasa, di mana 4 bulan di tahun 2020 pemimpin bilang gini, Mas Yugo, Mbak Ayu, kita minta maaf karena ini bukan passion kita. Pemimpin bilang gitu dan kita mau melepaskan ODGJ ini. Dengan iman, suami bilang gini, baik Pak, saya rawat dengan keadaan kondisi seperti ini. Saya berjalan dengan iman. Saya percaya karena ini pekerjaan Tuhan. Karena suami mendapatkan di Matius pasal 5 ayat 48 ya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, kita harus sempurna. Seperti Bapa melayani karena Tuhan datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Dan itu adalah posisi kita di dunia ini. Kita harus melayani orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kurang, dihina orang, itu kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Walaupun pekerjaan ini, pelayanan ini dilihat sebelah mata, kita tidak dianggap. Tetapi puji Tuhan, haleluya, ada satu yayasan namanya Kasih Sion yang mau menampung dan memberikan rumah untuk kita. Itu bukan karena Tuhan itu tidak mungkin. Karena kita sudah dioyak-oyak suruh pergi dari tempat itu. Karena mau dibangun. Padahal selama 2 tahun itu belum dibangun. Kita dikejar-kejar terus. Dan kita tinggal apa adanya, yang penting kita dapat tempat tinggal dulu. Dan kita juga bergumul tentang makan mereka karena di Yayasan Kasih Sion ini cuma memberi satu ini ya 25 kilo beras selama 1 bulan. Lauk kita bergumul, kita berdoa. Suami bilang gini, diam adalah letak kekuatan kita. Jadi tapi sebagai istri tetap nggak pegang uang itu tuh pusing. Apalagi anak masih kecil-kecil. Itu sangat bergumul sekali lah. Tapi ngikut Tuhan itu ngari-ngari sedep karena kita hidup karena iman. Sampai cincin pernikahan kita kejual semua buat makan. Sampai kita tidak makan apa yang di kebun, yaitu singkong, kita cabut. Puji Tuhan anak kami juga mau makan singkong. Tidak sampai makan tanah. Ada di negara mana makan tanah ya? Kita sampai tidak makan tanah. Puji Tuhan ada tanaman singkong yang Tuhan sediakan, kami parut, kami masak, kita masak dengan tawon kayu ya, itu buat pengiritan, bukan pengiritan sih. Sosial menghemat sedikit karena kita di sini tidak sedikit. Kita di sini 8 orang yang kita rawat, 4, saya, suami dan anak 4, jadi 8. Dan ada satu ODGJ yang sudah meninggal. Itu sangat luar biasa pemakamannya. Ada yang punya pengusaha peti itu merelakan peti ya untuk ini peti buat penguburan, pemakaman juga ada yang nanggung, pengusaha telur dan setiap baju, sepatu semua disediakan, dibelikan. Pokoknya walaupun suami, kalau ke saya di sini tuh tidak ada yang membantu. Tidak ada yang membantu suami dalam mengerjakan ODGJ ini. Karena suami belum fokus, karena suami harus bekerja untuk memberi makan kami di sini. Karena beras 25 kilo itu tidak sampai 1 bulan. Kami percaya Tuhan kirimkan burung gagak. Saat kami tidak punya beras, kami berdoa sepakat sehati. Kami berdoa, Tuhan, kebutuhan di rumah waras habis. Kami tidak ingin mengandalkan manusia. Kami tidak ingin mengandalkan siapapun. Hanya kami mengandalkan Engkau. Hidup kami hidup karena iman. Hidup kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Suami percaya bahwa walaupun ini proses ya, di mana proses hidup kita, hidup kami diproses Tuhan. Apakah kamu menggerutu? Apakah kamu mengucap syukur dengan apa yang kuproses? Dan kadangkala aku tidak tunduk, tidak hormat dengan suami. Itu
berkat itu tersendat, tidak ada berkat masuk. Tapi saat kami sepakat sehati unity, itu berkat datang. Enggak tahu dari mana. Seperti waktu ibadah minggu, kami tidak punya uang buat persembahan ya. Cuma ada uang 300 rupiah. 300 rupiah itu kita persembahkan. Tuhan, kami tidak punya apa-apa. Kami ingin seperti janda Sarfat yang memberi dari kekurangannya. Ya. Setelah pulang dari gereja, mujizat Tuhan dinyatakan. Ada orang datang mengirimkan berkat yang tidak kita duga. Itu 1.800.000. Itu pelipat gandaannya berapa? Dari 300 rupiah menjadi 1.800.000. Orang datang hujan-hujan, bawa mobil cantik-cantik 3 cewek. Itu bukan karena Tuhan, itu tidak mungkin. Dan kita di Yayasan Kasih Sion ini juga, di mana kami juga harus bergumul tentang PAUD Sion, TK ya, di mana gurunya juga aku salut di Jepara Kota datang ke pedesaan. Perjalanan itu tuh 1/4 jam. Kalau hujan kayak gini, dia sudah melakukan 6 tahun. Saya ikut di Kasih Sion ini masih 3 tahun, 4 tahun ini. 4 tahun ini mereka yang sudah 6 tahun sangat luar biasa. Masa aku kalah dengan mereka? Aku yang sudah mulai perintisan ini, walaupun kadang aku diputar-putar dengan masalah itu, diputar-putar di masalah perekonomian. Apa kamu tidak percaya dengan mujizatku yang sudah aku nyatakan? Apa kamu tidak percaya lagi? Apa kamu ingin seperti bangsa Israel yang aku putar-putar selama 40 tahun? Ya, dari tahun 2015 sampai 2021, aku tidak ada ketundukan, tidak ada kehormatan, tidak ada kerendahan hati sama suami. Karena apa? Karena secara jasmani perekonomianku tidak dicukupi. Dulu waktu muda, aku pegang uang juta-jutaan, tapi jadi istri pegang 1.100.000 saja. Oh Tuhan, harus bersujud, harus menangis dulu di hadapan Tuhan gitu loh. Itulah namanya ya. Aku mulai sehati unity itu tahun 2022. Itu aku unity sehati. Dan waktu COVID itu banyak orang yang menjanjikan di tempat ini ya. Tetapi suami bilang gini, jangan gagal fokus. Fokus kita ya Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Kita mengambil apa yang menjadi bagian kita. Biarlah bagian Tuhan yang ambil. Walaupun sembuh tidak sembuh, yang penting kita merawat dan membersihkan mereka. Daripada di jalan-jalan, mereka siapa yang memberi makan, siapa yang menopang saat hujan, mereka siapa yang memberi. Ya, yang saya dapat di Matius 25 ya, ayat 31 sampai 46. Mereka adalah orang-orang indah, orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, di Matius 25 ini penghakiman terakhir, sangat ngeri sekali. Saya baca ya sampai akhir. Lukas 25 ayat 31. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, kita memilih kambing atau domba. Tuhan sudah memisahkan kambing dan domba. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan ya, dan kambing-kambing di sebelah kiri ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan ya, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit,
kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab diam. Kata ya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina loh. Paling hina ini, kamu telah melakukannya itu untuk aku. Jadi Yesus itu bisa menjamah menjadi gelandangan, menjadi pengemis, menjadi siapapun. Tetapi kita kadang tidak menghiraukan mereka. Terkadang kita mementingkan diri sendiri. Orang baik saja bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Tetapi saat mereka melihat gelandangan, saat mereka melihat pengemis, saat mereka melihat orang gila, apakah mereka mau menyentuh? Tidak. Tetapi mereka memberikan bagi orang-orang yang mereka kenal, mereka akan membalas ya. Itu yang Tuhan inginkan, dan itu kambing dan domba. Kita milih yang mana? Kambing atau domba? Kalau saya memilih yang domba. Karena domba itu ada di sebelah kanan Bapa. Dan kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Mereka orang hina dan pelayanan ini dilihat sebelah mata. Terkadang saya terintimidasi. Kenapa kamu melayani mereka? Tidak ada hasilnya. Cuma menghabiskan uang. Apa yang kamu dapat? Ya, emang di dunia ini kami tidak dapat apa-apa. Tapi di kekekalan, di kerajaan surga kami mendapatkan sesuatu, yaitu mahkota kemuliaan. Walaupun kami melakukan belum maksimal, tetapi Tuhan melihat hati. Karena misi kami saat, khususnya aku ya, saat aku muda, waktu aku pegang uang, itu tiap 1 tahun sekali aku selalu membagi sembako untuk orang tukang becak, sapu, gelandangan. Itu yang aku lakukan. Visi misi yang aku dapatkan. Dan ini adalah kasih karunia. Dan hidupku adalah anugerah di mana sangat luar biasa. Karena Tuhan merancangkan kita saat dalam kandungan ya. Di mana kita harus mencapai destiny kita. Dan di mana saat waktu saya lahir. Untungnya saya tidak terpendam ya. Karena saya mau dikuburkan oleh ibu saya. Waktu saya lahir prematur, saya lahir 1 kilo. 1 kilo itu tuh 1 botol Fanta. 1 kilo. Ibu mendapatkan surat, dikira saya meninggal. Sudah disiapkan ratak, sudah disiapkan peti, sudah disiapkan pengkuburan. Untungnya surat itu kebaca tetangga. Dan tetangga bilang, itu bukan Ayu mati, Rum, tetapi ini tagihan rumah sakit. Jadi semua dibatalkan. Ini sangat anugerah buat saya. Lahir 1 kilo bisa hidup sampai sekarang, itu anugerah luar biasa. Karena bukan pertolongan, bukan kasih karunia Tuhan, itu nol. Ya, itu yang saya dapatkan karena Tuhan ngasih visi misi. Karena Tuhan sudah merancangkan kita saat dalam kandungan, jadi kita harus mengejar apa yang menjadi destiny kita selama kita hidup di dunia ini, apa yang harus kita kerjakan. Dan inilah pelayanan kita di ODGJ, walaupun belum maksimal karena suami harus bekerja, menafkahi, dan kami rindu ada Divine Connection. Suami rindu ada tempat yang luas karena tempat ini tidak layak untuk mereka. Karena mereka harus beraktivitas, mereka harus diajari bekerja atau gimana. Ada banyak orang yang mau menitipkan di sini, tetapi tempatnya belum maksimal. Kami rindu punya tempat yang luas, mereka sembuh, kita pekerjakan, dan kita mencari lagi untuk yang di GJ di jalan, karena kita mengusahakan kesejahteraan kota ya, di mana kita dibuang Tuhan. Itu kita harus mensejahterakan melalui ODGJ ini harus bersih. Karena kita rindu, walaupun kita sudah melayani mereka selama 7 tahun,
dan belum ada apa-apanya, tetapi suami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik, tanah, rumah yang luas untuk kita dan mereka. Karena di mana kita pergi, mereka ikut kita, seperti anak lah. Itu, dan di Yayasan Kasih Sayang kami juga bergumul, di mana guru-guru luar biasa, 2 orang yang pelayanan, bukan karena gaji ya, gaji tidak seberapa mereka dapatkan, tetapi ini adalah pelayanan di mana Yayasan Kasih Sion ini melayani di masyarakat, di juga orang gelandangan, orang gila, tukang becak, semuanya membagi sembako. Dan pelayanan di Kasih Sion ini kita juga dididik ya, di mana kita diberkati tidak untuk farming, tetapi untuk orang di sekitar kita. Dan saya dapatkan lagi di Lukas pasal 14 ya. Lukas 14 ayat 12b sampai 14. Haleluya, syikara para. 12b. 12 ya. Siapa yang harus diundang? Ya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Yes, ODGJ ini tidak bisa membalas aku. Tapi aku percaya kalau kita mengundang perjamuan orang baik, saya bisa mengundang yang kaya-kaya, nanti dibalas. Tapi kita tidak mendapat balasan dari Tuhan. Kita mendapat balasan dari manusia. Dan kita, bagaimana kita hidup di dunia ini, apakah kita ingin mendapatkan aplaus manusia atau ingin mendapat mahkota kemuliaan Tuhan? Itu hidup kita itu pilihan dan keputusan. Apa yang kita ambil itu adalah keputusan kita. Jadi kita orang Kristen harus mengerti ya. Baca firman, ya saya juga bergumul, saya juga belajar di sini. Setiap masalah yang saya hadapi, saya selalu mendeklarasikan, saya selalu membaca firman, karena firman itu hidup. Bukan sekedar buku setebal ini, tidak. Tetapi ini hidup, ini perkataan Tuhan yang Tuhan ucapkan untuk kita. Ini adalah daging kita. Selama kita hidup, pegangan kita adalah Alkitab. Bacaan firman kita. Kita tanpa Alkitab, nol. Hidup kita kosong, hati kita kosong. Tidak ada tujuan di hidup kita. Tujuan kita hanya tidur, kerja, pulang, tidur lagi, kerja, capek, memakai tenaga. Karena kita yang sudah diperbaharui roh kita hidup di alam roh. Karena roh kita bukan hidup dengan daging. Secara daging emang kita tidak punya apa-apa. Tapi di alam roh Tuhan sudah menyediakan setiap apa yang kita butuhkan. Karena pelayanan ini kami percaya, pelayanan supranatural. Nah, kalau pelayanan supranatural, nanti naturalnya akan mengikuti. Dan kita ngikut Tuhan itu bukan karena mujizat, bukan karena berkat, bukan karena karunia. Tetapi kita mengejar Tuhan itu benar-benar ketulusan, kemurnian. Karena Tuhan melihat hati. Kita di dunia ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Memang apa di depan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Memang di depan kita adalah gunung. Tetapi iman kita di mana? Apakah kita punya iman? Iman tanpa pengharapan itu juga nol. Pengharapan tanpa kasih juga tidak ada apa-apanya. Kasih tanpa kerendahan hati juga tidak ada apa-apanya. 4 itu kesenambungan.
Iman itu harus kita dapatkan dengan baca firman supaya itu hidup. Itulah yang saya saksikan, cinta kasih Tuhan dan perjalanan saya dengan suami. Terima kasih Ibu-ibu, terima kasih Bu Joli. Terima kasih Bu Ayu untuk sharing singkatnya yang memberkati ya. Ibu-ibu, kadang-kadang ini ya kita merasa bahwa masalah kita itu kayaknya sudah pelik banget gitu ya. Tapi kalau kita mendengar kesaksian orang, ternyata wah, ternyata ada yang lebih pelik gitu ya. Kita baru dikasih cobaan segini aja udah langsung letoy gitu ya. Makanya perlunya kita bersaksi itu ya ini. Kita melihat bahwa ternyata oh, Ayu seperti ini masalahnya. Dia dengan masalahnya yang segunung aja dia bisa kuat, kenapa aku tidak gitu ya. Jadi memang sangat memberkati. Baik ibu-ibu, saya akan sharing ya yang foto-foto dan video Bu Rahayu, termasuk juga ketika saya mengunjungi Jepara. Oh ya, satu lagi. Kadang-kadang kalau kita ke Jepara nih ya, kita lupa ya bahwa di Jepara itu banyak orang, dan saya puji Tuhan saya bisa berkenalan sama Ayu, sehingga ketika saya ke Jepara saya sudah tahu saya harus menuju ke rumah siapa, seperti itu ya. Saya tidak mencari yang lain gitu, karena apa, kayak saya sudah tahu ada orang luar biasa di sana yang perlu saya kunjungi gitu ya, yang perlu saya lihat, dan saya melihat kenyataan bahwa sebenar-benarnya siapa sih yang harus saya bantu, siapa sih yang harus kita bantu, seperti itu ya. Baik ibu-ibu, saya akan share, mana nih share screen, bentar ya. Jadi, saya akan share screen. Yang pertama, Diji dulu ya, yang mengenai orang gila. Nanti info, orang gila lagi, orang tidak waras. Bisa diinfo, ini kelihatan nggak? Berkunjung ke rumahnya Rahayu. Kelihatan nggak ya? Si kecil cabai rawit kita. Kelihatan, Mbak. Ayo. Oh, ya. Ah? Kenapa? Saya ulang dulu ibu-ibu ya. Jadi mungkin Ayu bisa bantu untuk mengenalkannya. Jadi ini adalah keluarganya Ayu. Ini Ayu, ini suaminya, dan ini dua anaknya. Lalu yang disebut 4 orang gila pertama ini. Terlihat. Ini kelihatan yuk? Enggak. Hah? Cuma kotak-kotak, enggak. Nggak kelihatan, kotak-kotak aja. Nggak kelihatan ya? Kotak-kotaknya aja kelihatan. Gambarnya nggak kelihatan? Nggak ada. Enggak. Gambar Oh, ya? kotak-kotak. Banyak kotak-kotak, Bu. Apa? Cuman kotak-kotak doang? Iya. Oh ya, sebentar. Belum terbuka. Cuman kotak-kotak aja ya? Sebentar. Saya kalau gitu harus pakai yang cara lain. Sebentar ya, Bu-ibu ya. Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Jadi Bu Ayu. Ini yang pertama di Jepara. Oke, ini keluarganya Bu Rahayu. Bentar, ini Bu Ayu. Ini yang mana Bu Ayu? Di Ini Jepara Kota. Ini yang di Jepara Kota. Kecil banget, Bu. Nggak bisa dibesarkan. Bu Joli, nggak kelihatan Bu Joli. nggak kelihatan ya? Kecilan, Bu. Nggak bisa dibesarkan. Sebentar, aku bingung cara membesarkannya. Itu tetap juga. Tambah kecil. Masih kecil. Oh, ini udah maksimal masalahnya. Oke. Ya, ini di Jepara Kota kita hidup dengan bambu. Kita Ini? dulu merawat 7 orang. Ini yang di Paluang, yang sekarang jadi gedung mewah. Yang gedung mewah yang mana? Yang HC maksudnya? Ya. Ya.
Jadi dulu ya ibu-ibu yang HC itu adalah sebenarnya tempat penampungan orang gila ya. Jadi dulu di sana markasnya, terus Ya. akhirnya dipindahkan ke tempatnya Ibu Karena bukan Rahayu. passion ya, bukan passion ya. Oke. Berkunjung ke Ini rumahnya yang di Rahayu, sekarang. si kecil cabai rawit kita. Ayo. Ah? Kenapa? Udah ini aja nggak apa-apa. Gila di Nggak apa-apa boleh perkebunan. kan? Ibu pinjem ini Bisa. boleh kan? Mana mama? Kak Joli. Jadi Rahayu dan suaminya menjaga ada berapa orang gila? Ada 4 orang gila. Coba ke sini kita deketin sedikit yuk. Ada bapak siapa aja? Bapak siapa itu namanya? Bapak Markus. Terus? Lukas ya di dalam. Oh Markus, Lukas, Yohanes, jangan-jangan ya. Terus? Itu Thomas, terus? Petrus. Nah, semua ternyata namanya adalah murid Yesus ya. Kita percaya bahwa orang-orang yang dirawat oleh Ibu Ayu dan suaminya akan mengalami pemulihan dan dapat menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang. Amin. Ya, terima kasih Tuhan memberkati. Dadah. Shalom. Bapak namanya siapa? Siapa? Enggak, Bapak yang senyum-senyum nama siapa? Nama siapa? Siapa? Tidak jelas. Enggak jelas. Tuhan memberkati ya, Pak. Yes, amin. Ya, halo, Pak. Tuh dia ngapain tuh kayak gitu? Itu ngapain? Dia nggak tahu. Dia tuh saja bisa, tapi belum bisa ngasih ke teman-temannya belum. Itu memang nggak ngomong terus itu diam. Halo. Woi. Ya, dia diem. Oh, ketawa itu nggak pakai celana dalam memang gitu ya? Nah, dicapatin nak. Dicopotin ya? Iya, Pak. Itu nggak pakai celana dalam loh. Nggak apa-apa ya. Pak. Pak. Diem aja. Pak. Bapak kenapa kok yang ini semua hibah ya, Pak Mas Yogo ya? ini tanah ini Untuk sebatas pembangunan ini dihibahkan ke tempat penampungan orang marah. Ini tempat pasir. Ada tuh sumur bor itu bantuan dari gubernur, dari hasil doa juga kerinduan kami. Tempat ini juga bisa menjadi berkat untuk lingkungan sekitar ini, sekitar 3 RT disalurkan. Jadi kita menjadi saluran berkat bukan hanya ya. berkat rohani tapi berkat jasmani untuk menjangkau masyarakat di sini. Oh gitu. Karena lingkungan di sini itu Muslim semua, jadi puji Tuhan tempatnya di sini itu luar biasa, ajaib. Luar biasa ya, benar-benar ya Iya. pelayanannya Pak ya, merawat orang-orang murid Yesus, karena namanya semua Matius, Markus, Karena- Lukas, Yohanes, Petrus, Belum tahu namanya, jadi Namanya, sementara jadi, ya. kita kasih tahu Iya. gitu. dan mereka tiap hari dijejeli dengan firman Tuhan, baca Ya, Alkitab kita itu. tiap hari ya, audio ya. Ya, audio. Kadang suami jumpa di dalam. Kadang yang di dalam tuh bisa mengikuti nyanyi. Luar biasa berarti, iya. Mantap. Oke, terima kasih Mas Yogo ya. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Itu yang OODG ya, luar biasa ya ibu-ibu ya. Yang saya sharingkan yang lain yang dengan Sion ya. Sion saya tunjukkan dulu gedungnya sebentar. Bangunan Sion. Ini nampak nggak? Masih kotak-kotak. Hah? Masih kotak-kotak. Ini Kayak tadi aja. Seperti tadi. Tadi bisa dibesarin. Belum klik kebuka, Bu. Belum kebuka. kamera kita kemudian diperbesar bisa. ini kelihatan nggak kalau yang ini sekarang? Nggak. Tidak, kotak-kotak. Apa? Bu Ayu, yang bangunan tadi itu nggak saya simpen di WhatsApp. Jadi saya ambil yang kita di itu aja ya, dengan anak-anak ya. Di WhatsApp tadi terlalu panjang. Yang saya sudah kecilin itu nggak tersimpan di WhatsApp. Sebentar.
Yayasan Kasih Sion Jepara. Ini nampak nggak? Ya. Nampak ya? Nampak. Ya, ini yang di depan tanahnya Rahayu ya. Itu yang apa? Yayasan Kasih Sion Jepara. Suaminya. Ini dari depan. Nah, ini gedung Yayasan Kasih Sion. Kajian. Sedang ada aktivitas belajar mengajar. Ini gedung yang selalu buat doa juga ya, semalam hari ini. Jadi kamu di sini pelayanan juga Yu ya? Kamu bekerja melayani di sini? Enggak, cuma ya jadi bersih-bersih. Oke, sebentar ya. Berikutnya ini waktu saya ke tempatnya Rahayu dengan anak-anak di Sion ya, Rahayu ya. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. Jadi itu aja ibu-ibu, sebenarnya banyak videonya, jadi saya hanya share yang kecil. Jadi itu ya yang di apa namanya pelayanannya Ibu Rahayu ya. Jadi satu merawat orang yang bermasalah dengan jiwanya, yang kedua di Yayasan Sion. Di Yayasan Sion itu kebetulan Ibu Rahayu membantu untuk bagian membersihkan gitu ya. Nah, saya sempat berkunjung ke orang gila orang gila saya bilangnya maksudnya orang kurang waras, dan yang satunya ke Sion untuk pelayanan anak-anak seperti itu. Nah, saya sendiri pribadi terus terang waktu saya sendiri berkunjung ke sana apa ya? Semacam tersentuh gitulah ya, bahwa apa namanya, saya memang tidak sia-sia gitu datang ke Jepara. Ya, saya tidak sia-sia ke Jepara. Memang Tuhan itu mau tunjukkan bahwa kamu tuh harus ke sana, harus ada yang kamu lihat. Awalnya ya ibu-ibu, saya kan sebenarnya hanya ke anak-anak aja. Tadi awalnya seperti itu. Tetapi saya nggak tahu kenapa ada dorongan yang kuat yang saya tuh harus ke sana gitu ya. Maksudnya ke tempatnya Rahayu. Tadinya saya nggak terpikir. Dan saya sungguh nggak menyangka bahwa ternyata di dekat tempat Ayu itu bersampingan dengan itu tadi ya, yang orang-orang waras itu. Jadi saya banyak komunikasi dengan mereka, terus saya melihat sendiri bagaimana Rahayu yang saya lihat di Zoom selama itu luar biasa semangat di dalam Tuhan ya kan. Sementara di dalam kehidupan realitanya seperti ini, saya itu sedang membandingkan dengan diri saya gitu ya. Saya merasa bahwa Rahayu ini luar biasa seperti itu. Dia luar biasa berapi-api di dalam Tuhan dengan masalah kehidupan yang dia hadapi gitu. Jadi saya sebenarnya agar kamu tahu Rahayu, saya itu belajar dari kamu seperti itu. Pertama belajar, yang pasti pertama adalah belajar bersyukur. Saya harus bersyukur pada Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan kasih dengan saya, seperti itu ya. Tidak merasa kurang lihat ke bawah gitu, jadi merasa kurang terus seperti itu. Tapi dengan sudah melihat Rahayu hidupnya seperti itu, kemudian dia bersemangat, dia adalah seorang pendoa yang luar biasa. Di situ saya bilang, Tuhan membawa kalau ibu-ibu ada yang mau bertanya kepada Rahayu terkait dengan pelayanannya, termasuk yang di Sion. Kalau nggak salah yang Sion setahu saya membutuhkan apa itu Bu, mainan ya, karena kurang sekali. Permainan, ya karena murid di sini tuh cuma 8 anak. Kadang saya gimana ini? Jadi bagi ibu-ibu kalau misalnya punya mainan, punya anaknya yang nggak dipakai gitu ya, disimpan aja. Nah nanti entah bagaimana caranya, pasti Tuhan akan
pandu gitu ya untuk supaya dikirim ke Rahayu mainan. Jadi apapun itu, jadi untuk kita yang kadang-kadang nggak penting ya, ternyata bagi orang lain itu penting gitu. Nah, kita harus sudah ya seperti itulah. Silakan ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya dengan Rahayu terkait pelayanannya, terkait apa sajalah boleh. Dipersilahkan. Ibu Nur mau bicara? Oh enggak, cuma ini. Bagaimana ibu-ibu? Ada Bu Christine? Ya silakan Bu Ya. Christine. Aku mau nanya itu tahun berapa ya waktu masa susahnya yang 8 orang harus dikelola makanannya itu tahun berapa ya? Oh, ini Bu, tahun 2017 kita permulaan 17 Januari kita mulai merintis ODGJ ini. Itu banyak Bu, pertama itu sampai 10 orang. 10 orang suami kewalahan karena tidak ada yang membantu untuk merawat mereka. Mereka pada lepas sendiri. Karena pemimpin juga jarang datang ya untuk mengunjungi mereka. Yang sisa ini cuma 5 orang yang kita rawat. Yang lainnya pergi nggak tahu kemana. Karena ada yang berontak, saya nggak kuat, jantung saya keder. Ada yang terlalu puarang, gedor-gedor pintu, gedor-gedor apa. Aku nangis, aku nggak bisa, aku nggak kuat. Lebih baik aku pergi. Tapi mau pergi kemana? Nggak bisa. Pemimpin kami, ya udah kita kembalikan ke keluarga ya. Ada yang jotosi Bu. Saya nggak tahan, suami saya dijotosi bolak-balik. Tak suruh mulangke saja. Walaupun dibayar 1 bulan sekian, lebih baik nggak usah merawat daripada membuat jantung saya keder. Aku ndak iki. Dan yang 5 ini sudah luluh, sudah mau diajak ini, walaupun diem. Sekarang nggak ada aktivitas karena suami banyak berkebun. Ya kita dengar ke audio firman Tuhan, tapi kemajuannya diem. Nah yang dulu kan guala, wong anak saya jadi jotos, saya juga jotos, kita semua pernah. Tapi sekarang enggak. Puji Tuhan, itu yang pembalikan keadaan. Kita sudah merawat 7 tahun, Bu. Bisa juga ya. Bayangin Ya, puji Tuhan ya, itu Tuhan yang beri kekuatan ya. Karena suami tidak ada yang membantu untuk merawat mereka dan donasi juga belum ada karena dulu pada waktu COVID pemerintah ke sini, dinas sosial ke sini. Mereka juga menjanjikan nanti saya kasih sumbangan tiap bulan atau gimana. Itu ya enggak, sampai sekarang enggak ada tindak lanjutnya dari dinas sosial. Cuma ngasih waktu COVID 3 kali, itu saja. Iya, puji Tuhan ya. Ya. Ya Tuhan yang membantu. Ya. Secara daging, secara manusia saya selalu berkata dengan suami, sudah lepaskan mereka karena mereka tidak menguntungkan. Ya perkataan itu pernah keluar dari mulutku. Dan suami bilangku, kamu seorang pendoa, berdoa tiap hari, tetapi perkataanmu masih kayak gitu. Belum ada kedewasaan rohani. Kamu belum bertumbuh dalam iman. Apa kamu ngikut Tuhan tuh cuma ingin yang enak-enak saja, tetapi yang susah tidak mau. Jadi ya aku ambil positifnya sih, ambil pasang kuk di pundakku. Yesus menjadi ringan. Kuk itu pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan adalah ini. Walaupun belum ada perkembangannya, walaupun dilihat sebelah mata, ngapa ngerawat wong dan raana, ngapa ngerawat orang gila ndak ada untungnya, malah menghabiskan harta, menghabiskan uang. Tetapi suami tetap gegam. Aku percaya Tuhan akan membawa kita naik next level. Jangan lihat sekarang. Ini masih 7 tahun. Ada yang diproses sampai 10, 20 tahun. Itu mereka bisa bersyukur. Kita masih 7 tahun, masa kita sudah mengeluh gitu, suami. Tapi bisa luputkan anak-anak ya, biar anak nggak berpengaruh negatif untuk anak-anak. Kesehatan jiwa anak-anaknya nggak terganggu ya? Enggak Bu, enggak, puji Tuhan. Enggak. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan luputkan ya. Iya. Luar biasa ya. Ada ibu-ibu lain mau bertanya kepada Ibu Rahayu, dipersilahkan.
Bu Sari, ya silakan. Aku itu mungkin ini Bu, aku speechless gitu ya. Aku terharu banget melihat apa yang dilakukan oleh Mbak Ayu, dan di dalam segala keterbatasannya dia masih bisa mengasihi orang-orang yang yang membutuhkan gitu. Kalau kita lihat dengan keadaan kita, betapa mulianya hati yang Tuhan berikan kepada Mbak Ayu. Jadi saya melihat itu betul-betul rasanya saya ya mungkin apa yang bisa kita berikan untuk membantu ya, mungkin meringankan supaya adalah kontribusi kita karena kita satu kelompok ya di dalam pembacaan Alkitab ini, mungkin kita bisa mendukung apa yang bisa kita berikan buat panti yang diasuh oleh Mbak Ayu ini. Mungkin saya cuma berpikir begitu, kita mungkin ya seberapa kita sanggup lah dari teman-teman yang ada di sini memberikan dukungan buat Mbak Ayu sedikit kan, supaya saya melihat tadi yayasan itu cuma kasih 25 kilo untuk makan 8 orang. Aku pikir itu Allah. Ya. Tapi Tuhan kirimkan burung gagak, Bu. Ya, Kita nggak khawatir. Secara manusia, secara daging ya khawatir, takut. Tapi kita hidup oleh iman. Gini ya Bu, tuh Ibu Sari memberi bukan memberi saya. Bilang aja ini benih yang ditabur ke tanah yang subur untuk mereka pekerjaan Tuhan. Bu Sari juga bisa memberi orang gelandangan di sekitar Bu Sari itu juga ini apa? Pekerjaan Tuhan lah, kan dalam firman Tuhan yang tadi aku baca di Lukas 14 tadi kan, jika kita mengadakan perjamuan, undanglah mereka, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta. Mereka kan tidak bisa membalas, Bu. Ya. Yang membalas Tuhan itu benih. Ini adalah pekerjaan Tuhan, Bu. Iya, Bu Joli, mungkin saya menyampaikan itu betapa luar biasa yang dilakukan ya. Nggak ada apa-apanya dengan kita, Bu. Iya, benar. Benar. Siapa yang mau tukar posisi dengan Ibu Rahayu? Ayo dicoba. Tahan nggak 7 tahun berdampingan dengan orang waras? Padahal ada yang lebih dahsyat lagi yang terjadi. Iya. Ya kita ya mungkin kalau kita bisa dukungan gitu loh Bu. Iya. Joli. Iya benar. Iya. Buat itulah ODGJ itu loh. Betul, ODGJ. Betul, benar. Terima kasih Bu Sari ya. Saya juga sebenarnya terharu itu Bu, Ibu. Sebenarnya kalau di sini mah lihat ini ya, tapi kalau lihat langsung jadi kayak loh, wow, kayak gitu ya, kayak nggak nyangka aja gitu ketika melihat langsung. Ya ampun, yuk ternyata hidupmu gitu kan. Kok bisa ya berhadampingan sama ada 4 ODGJ ini seperti itu ya. Dan waktu saya ke sana dikasih kamu jagung bakar ya, yang manis sekali, enak. Jagung rebus. Jagung rebus ya dari panenan tempat suaminya Rahayu. Baik, ada ibu-ibu lain mungkin yang mau menyapa. Bu Dede, silakan Bu Dede. Iya, aku nanya dong yang tadi yang kisah yang di Jotos itu gimana kisahnya? Sebentar ini Bu Dede atau Bu Kristen ini tadi Bu. Ya nanti biar baru Ayu yang jawab. Oh, gimana ya. Bu Dede dulu Bu. Sorry Bu Dede. Oke, Shalom, tetap sehat, tetap semangat. Puji Tuhan ya, hari ini saya bisa ikut mendengarkan sharingnya Bu Ayu yang mana dari sini tuh saya terberkati tuh gini. Bu Ayu ini dan suaminya, malah keluarganya ya, nggak hanya Bu Ayu dan suaminya, tapi kan anak-anaknya juga
secara tidak langsung ikut serta. Itu tuh mempunyai mental yang kuat ya, kalau menurut saya. Satu, mental yang kuat. Yang kedua ya hati yang begitu besar. Plus yang saya salut sekali itu nggak ada mental pengemis. Maksudnya gini, terkadang kita itu kalau di dalam suasana atau di dalam keterpurukan, tanpa kita sadar ada yang, aduh aku tuh begini loh, aku tuh susah, aku ini. Tapi yang saya lihat dari Bu Ayu ini itu tidak ada. Bahkan dari meskipun hanya video bagaimana suaminya tadi berinteraksi dengan Bu Joli pun, mereka kayaknya yang enjoy ya itu hidup kami, itu kehidupan kami gitu loh. Yang membuat saya salut itu seperti itu, bahwasanya dari situ itu kita bisa belajar, bisa ya kita sendiri aja ya yang berumah tangga normal. Ini dalam konteks kalau saya anggap sorry ya Bu Ayu, tidak normal kan, maksudnya dari normal tapi mengurus orang yang tidak normal kan gitu kan. Itu kita yang biasa hanya mengurus diri kita sendiri aja terkadang banyak keluhan yang kita alami ya saya pasti paham. Mungkin Bu Ayu sendiri pernah mengalami nggak kuat, nggak sanggup, tapi ya itu tadi balik lagi mentalnya kuat, bahwasanya dia bisa bertahan. 1 tahun kita ngalamin permasalahan, jangan kan itu dampak dari COVID aja yang 1 tahun itu mungkin kita nggak kuat, tapi ini kurun waktu 7 tahun loh. 7 tahun, 1 tahun itu 12 bulan. 1 bulan itu 30 hari. Itu kadang-kadang rasanya aduh menghitung hari itu berat banget. Tapi dengan ceritanya Bu Ayu, terus kita lihatlah kalau setiap hari kita sedang baca firman, bagaimana dia tetap, Bu Ayu ini bersemangat, bagaimana dia nggak pernah yang memperlihatkan wah aku lagi susah, aku lagi sedih gitu, enggak, kan tetap ceria, suaranya paling gede sendiri kan gitu kan kalau udah lagi baca firman tuh, aduh bener-bener saya sampai wow gitu loh, apalagi dengar ceritanya. Makanya saya benar-benar terberkati bahwasanya bisa menguatkan gitu loh bagi kami ini yang mungkin nggak akan bisa gitu loh, belum tentu bisa seperti ibu. Itu aja yang saya salut sekali ya. Pasti Tuhan pasti akan kasih jalan buat ibu, buat suami ibu dan keluarga ibu. Karena apa? Ya itu tadi awalnya ibu itu dan suami itu menolong ODGJ. Kita lihat ya konteksnya, bahwasanya kita ngurus orang yang tidak ODGJ aja kadang-kadang sulit, apalagi mengurus orang yang ODGJ. Itu sesuatu yang bagi saya wow, yang seperti Bu Sari tadi bilang speechless. Saya juga speechless, tapi kenapa saya sekarang ngomong itu karena ya mau bisa angkat topi lah saya buat Bu Ayu dan keluarganya. Itu aja. Terima kasih Bu Ayu. Iya. Secara daging berontak Bu, secara daging menjerit. Di mana suami juga, terutama saya ya. Suami ya kadang tertekan dengan amarah saya. Suami tertekan dengan saya yang tidak mengucap syukur. Tetapi saya kan tadi bilang di tahun 2015 sampai 2021 saya tidak ada ketundukan, tidak ada kerendahan hati, karena saya belum mengalami Tuhan di tahun itu. Karena secara jasmani perekonomianku tidak terpenuhi. Secara istri saya berontak, tetapi Tuhan ingatkan, ini pekerjaanku. Aku tidak akan membuat kamu kelaparan. Aku tidak akan membuat kamu jatuh tergeletak. Dan kamu adalah anak raja. Kamu tidak akan meminta-minta. Anakmu 2 itu adalah anakku. Aku yang bertanggung jawab. Aku kayak dengar suara itu audible. Kamu tidak usah khawatir dengan apa. Tunduklah karena suamimu adalah otoritasmu.
Kalau kamu tidak tunduk dengan suamimu, kamu tidak menghormati aku, kamu tidak menghargai aku. Itu yang aku ikut. Dan tahun 2022 sampai sekarang kita menjalani unity, sepakat walaupun sembuh tidak sembuh, dipanggil sampai dipanggil Tuhan. Yang penting kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita ambil bagian, kita merawat mereka. Berak itu tidak ada WC, tidak ada kamar mandi loh Bu di luar. Kita rindu ada apa ya? Ada terobosan memajukan ada kamar mandi di luar. Karena mereka berak di sembarang tempat, kencing di sembarang tempat. Orang tetangga aja tidak mau ke sini, tidak ada yang mau main ke sini karena bau ya. Bau berak sama bau kencing. Apalagi kalau angin lewat ya, itu sangat bau sekali. Tetapi suami mau mengerjakan itu karena itu adalah Yesus yang kita layani, bukan UTGJ. Dan ini kekuatan yang dari Tuhan karena kita hidup di alam roh, bukan di alam nyata. Kita hidup bukan dari kedagingan. Secara daging remuk, ambruk, tapi secara roh tidak. Tuhan berikan kekuatan. Yang aku dapat itu tuh di ini ya, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ya, aku menyerahkan hidupku 100% kepada Tuhan. Ya Tuhan yang bekerja, nggak tahu ke depannya jadi apa, tetapi aku percaya. Karena ini pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Tuhan kirimkan burung gagak. Itu yang aku percayai. Amin, amin. Luar Spiritnya itu biasa. yang luar biasa ya, Ya, Bu Yuli. mantap ya ibu-ibu ya. Ini Bu Yohana telat, nanti lihat YouTube aja ya. Aku baru masuk aja ngedenger ceritanya, kaget loh. Nanti yang lain lihatnya di YouTube ya, karena kan ini kita Luar biasa recording ya. ya. Ada lagi, tadi apa Bu Christine tadi nanya apa Bu Christine? Bu Christine tadi nanya. Iya, saya mau nanya waktu ditonjokin itu di jotos anak-anaknya juga ada yang kena tonjok itu, coba diuraikan. Kami mau mendengar kalau boleh Bu Ayu sharing Oh, oke. bagaimana Ya, anak mengatasinya saya gitu. kena. Ya, itu tuh waktu kita pegang makanan pagi-pagi habis pulang doa semalam, mereka kan suami bersihkan di dalam dan UTGJ di keluarga. Dan anak saya tuh pegang makanan. Dan dia tuh masuk ke kamar. Dan dia merebut makanan yang dipegang anak saya. Lalu anak ditonjok, tetapi suami tidak membalas. Kalau kita membalas mereka, sama saja kita gila seperti mereka. Jadi kita Bener. punya ketulusan, kelembutan hati untuk apa ya? Untuk melawan mereka. Jangan sampai dengan kekerasan, harus kelembutan, kesabaran untuk menghadapi mereka. Walaupun mereka menonjok kita, tetapi kita tidak membalas kekerasan. Kita harus membalas ketulusan. Kita membalas kebaikan gitu, Bu. Kita nggak balas dengan, nah kita balas dengan tonjok sama aja kita gila seperti mereka. Itu. Ya aku udah dengar ya. Agak ya langsung, berarti Ibu Ayu langsung terjun ke lapangan ya. Ya, suami, ya. Maksudnya Suami langsung menjadi pelaksana firman Tuhan. Ya. Iya dong, Kita udah hidup di jelas. dunia ini pelaku, Bu. Tidak Iya. aja membaca, tidak aja mendengar. Tetapi kita Ya. melakukan firman ini. Karena hidup kita ada di Ya. dalam ini. Dalam firman ini, kehidupan kita. Iya, Bu Ayu tuh benar-benar pelaku ya. Karena langsung dihadapkan. Seperti Langsung itu. diperhadapkan ya. Iya, langsung diperhadapkan. Langsung masuk front ya, masuk di front, Betul. di depan, garis depan. Ya. 7 tahun loh. Garda terdepan itu, Bu. Itu garda terdepan zaman COVID ya. Tapi garda Sebelum terdepan COVID, Bu. zaman Krisma COVID juga banyak kan yang tahun sakit jiwa. 2019. Ya. Oh, sebelum COVID ya? Belum. Uang ini Ya. mulai 17 ya, tahun 2017. Berarti COVID-nya korban kan Krismon itu. enggak tahu ya. Ya, kalau Krisma juga banyak yang sakit jiwa yang terganggu.
Siap ditampung ya di tempatnya Rahayu. Banyak yang mau menampung di sini, Bu, karena tempat ya. Kita bergumul tempat sama perawatannya kan suami. Kita rindu ada orang yang mau tergerak hati untuk merawat ODGJ lagi. Untuk membantu suami merawat mereka. Karena suami di sini sendirian. Tidak ada yang Jadi nggak ada membantu pekerja sama yang nolong ya? Baik, Ibu-ibu, apa ada lagi yang mau ditanya dari Ibu Wah, ini Rahayu? pekerjaannya ini ya benar beban Bu Juli, benar-benar berat mungkin ya. saya. Silakan Bu Mensi. Wow, salam Bu Ayu. Shalom. Wow, luar biasa Bu Ayu. Dari tadi ceritanya itu saya benar-benar merinding loh Bu Ayu. Selama 7 tahun loh. Tuhan Yesus Roh Kudus, bukan saya, Bu. Itu, ya, itu butuh memang benar-benar butuh kesabaran ya Bu Ayu, kesabaran, ketaatan. Mungkin taat untuk melihat mereka seperti apa ya. Terus apa namanya? Yang saya lihat di sini mungkin suaminya ya benar-benar sabar ya Bu Ayu ya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana itu ya Bu Ayu. Sampai saya dengar bilang kotorannya di mana-mana ya. Saya bisa merasakan pasti tidak ada tetangga yang datang karena mungkin merasa bau apa namanya pesing apa segala macam. Tapi memang mungkin menurut saya itu suaminya Bu Ayu itu apa punya karunia khusus ya mungkin Bu Ayu yang begitu benar-benar sabar ya Bu Ayu ya. Saya merasakan gimana ya kalau kita sebagai manusia yang normal ya mungkin ya ibu-ibu ya tidak mungkin lah kita satu aja kita pusing apalagi 7 gitu kan. Tapi dengan Bu Ayu yang diperlengkapi dengan kasih sukacita, sabar, semangat, jadi sudah memperlengkapi suami ya Bu Ayu ya. Saya dengar Bu Ayu bilang kalau kadang-kadang Bu Ayu bertentangan dengan suami ya, tapi memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya Bu Ayu. Suami memang benar-benar mencintai Tuhan ya. Karena saya lihat di situ Bu Ayu bilang bukan melayani manusia tapi melayani Tuhan. Yes, Dan amin. saya merasa Bu Ayu, aduh saya nggak sanggup ya kalau kayak Bu Ayu dan suami ya. Saya pribadi ya memikirkan itu. Saya bilang aduh Tuhan saya nggak sanggup kayak Bu Ayu. Tapi memang sungguh luar biasa ya Bu Ayu pelayanannya ya Bu Ayu. Hanya saya baru kali ini mendengar itu dari sekian yang saya mungkin hidup ya baru kali ini saya mendengar bahwa 7 orang Bu Ayu dengan suami menjaga mereka ya dan apa namanya menemani mereka di sana ya Bu Ayu ya. Ya Bu Ayu tetap semangat ya Bu Ayu. Dan mungkin kita teman-teman hanya dukung dalam doa, mungkin yang lain mungkin tergerak. Tapi saya sampai detik ini masih bertanya-tanya Bu Ayu, kesabaran yang macam apa Bu Ayu? Kok begitu luar biasanya ya Bu Ayu ya? Boleh Bu Ayu jelaskan ya Bu Ayu? Bu Ayu? Di unmute Bu Ayu. Unmute Bu Ayu. Pertanyaannya gimana? Kurang kedengeran? Oh, ya. Hidup di dalam Tuhan itu kesabaran tidak ada batas ya. Kan ada banyak orang sabar sampai kapan? Hidup kayak ini terus tidak ada kemajuan. Tetapi kalau kita mengucap syukur, kesabaran itu ya kita berdoa minta kekuatan kesabaran. Terutama buah-buah roh itu ya harus kita dapatkan dulu. Kalau kita sudah dapatkan buah-buah roh, itu pasti ada yang luar biasa. Damai sejahtera pasti mengikuti kesabaran, pengendalian diri. Karena kelemahanku di pengendalian diri. Kalau aku tidak mengendalikan diriku, iblis bisa masuk di putaran itu. Pengendalian diri, terutama saat tidak pegang uang ya. Itu aku selalu melonjak emosiku. Aku minta biarlah pengendalian diri dari Tuhan dan kesabaran dari Tuhan aku minta. Itu yang aku minta dari Tuhan, itu yang aku rasakan Bu. Kesabaran pasti Tuhan berikan. Benar-benar kita bersandar, berpengharapan, beriman dengan Tuhan, itu pasti Tuhan berikan. Yes, amin. Bu Sandra, Amin, amin, amin. bagaimana Bu Sandra? Mau berkomen? Saya nggak bisa ngomong istilahnya mah is the best aja. Ayo semangat. Dewi? Dewi?
Iya, atau Bu Joli, saya habis Bu Irma? tanya Bu Joli sama Mbak Ayu. Oh, ntar dulu Salam Mbak Mbak Ayu. Irma. Oh, Mbak Irma dulu baru Dewi ya. Nah, gimana Mbak Irma? Gini, kan tadi kan yang merawat kan cuma Pak Yuga sendiri. Terus pada saat ditinggal pergi, misalkan ke tempat saudara nginep gitu, terus yang merawat siapa itu Mbak? Yang ngasih makan, yang bersih-bersih itu siapa itu gantinya? Itu mertua Bu, bapak. Oh, maksudnya berarti ada yang bantu gantiin ya gitu ya sementara Ada. yang pas pergi gitu ya? Iya, ada Bu Irma, bapak. Saya juga bilang sama suami gini, ya kita tidak ada yang membantu saat kita pergi ke luar kota ya, terutama ke saudaraku Semarang dan kayak saya kemarin bukannya apa-apa. Kalau bapak nggak ada, kalau bapak dipanggil Tuhan, siapa yang meneruskan suami gitu? Lah pendoa di sini sebenarnya ya uang ini pelayanan bersama, bukan pelayananku. Harus mereka membantu. Nah, cuma suruh menjaga ngasih makan bersihnya masa nggak mau. Karena mereka merasa jijik. Jijiknya yaitu karena berak sembarangan, kencing sembarangan. Saat kita tinggal ya ke Semarang, itu ada kan waktu Bapak juga pergi bersamaan. Pendoa kita titipkan ke pendoa. Pendoa saja datang cuma ngasih ke makan tok. Karena mbah yang meninggal itu, ODGJ yang sudah meninggal itu pintar, bisa diajak komunikasi, bisa untuk memberikan kepada teman-temannya. Beda dengan yang lainnya, karena lainnya belum diajak komunikasi, tetapi mbah yang meninggal, ODGJ yang meninggal ini pintar. Kalau ada makanan berbagi. Dan mbah yang ODGJ ini bisa diajak bekerja. Itu ya kita rindu, makanya saya juga bingung dengan suami kalau nanti kita pergi nek bapak nggak ada, itu siapa yang ngurus aku gitu. Jangan pikirkan ke depan adalah milik Tuhan. Kita kerjakan yang sekarang, yang hari ini. Hari esok ada kesusahannya lagi. Suami bilang gitu. Lah kamu udah nggak usah mikir ke jauh-jauh ke depan. Kita kerjakan apa yang hari ini kita bisa kerjakan. Besok ada lanjutannya kembali. Suami nak ditanya kayak gitu jawabannya. Aku ya berdoa supaya ada yang bantu suami untuk menjaga mereka. Dan maksudnya ada generasi di bawah suami gitu. Rindu. Ada generasi lagi. Itu Bu Irma. Baik. Bu Dewi terakhir Bu, ya. Terima kasih Mbak Ayu. Oke, Bu Irma. Silakan Bu Dewi terakhir. Nanti Bu Sari tutup doa ya. Ya silakan Bu Dewi. Iya, saya dengar sebagian sih kesaksiannya ya. Tapi sebelumnya kan udah sering diceritakan. Ini benar-benar luar biasa ya. Cara Tuhan itu memilih anaknya seperti suaminya Bu Ayu. Luar biasa. Hatinya itu terbuat dari apa itu? Dan juga Mister ini juga bingung nggak Bu, hatinya terbuat dari apa? Terus dibarengi lagi dengan Ibu Ayu yang ya wajar secara manusia pasti adalah, apalagi kita perempuan, tapi kemudian Tuhan juga. Jadi klop suami istri the best. Saya sih cuman ini saya tadi pas buka Amsal 3 ayat 1 dan 2 nih. Ya buat Bu Ayu sama suami nih. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Upah dikasih Tuhan karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Itu pasti Tuhan. Yes, amin. Jadi Bu, aku terima dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Itu aja. Pokoknya sangat-sangat terberkatilah dengan kesaksian. Ya, terima kasih ya Bu Ayu untuk sharing yang sangat memberkati. Dan untuk ibu-ibu, kita pasti sangat diberkati ya dengan sharingnya Ibu Rahayu. Jadi ini semua ada di YouTube, jadi nanti bisa dilihat lagi. Kalau mau yang foto-foto video tadi juga bisa saya share ya. Jadi ada memang cuplikan-cuplikannya itu
ada di WhatsApp saya. Baik, silakan Bu Sari untuk ditutup di dalam doa untuk acara hari ini. Baik, Ibu-Ibu, yuk mari kita berdoa untuk mengakhiri kesaksiannya Bu Ayu pada malam ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memberikan kesempatan buat kami semua untuk mendengarkan apa yang dilakukan oleh Ibu Ayu dan suaminya terhadap ODGJ ya Tuhan Yesus. Suatu hal yang sangat di luar dari nalar kami ya Tuhan. Kalau kami melihat betapa Engkau memberikan hati yang mulia kepada mereka, mereka boleh menjadi wujud kasih Tuhan di dalam dunia ini, supaya orang bisa melihat Yesus itu. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan kepada orang lain, itulah yang juga mereka lakukan terhadap Engkau. Biarlah firman itu menggema Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, mereka betul-betul bisa memperlihatkan Tuhan yang begitu mengasihi orang-orang yang tidak patut dikasihi, tetapi mereka mau memberikan hidup mereka untuk mengasihi orang-orang itu. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Biarlah Tuhan, kami berdoa buat Bu Ayu dan suaminya, Engkau berikan hati yang unity Tuhan, sehingga mereka betul-betul bersehati untuk melakukan semuanya ini, dan mereka betul-betul, oh Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan yang daripadamu untuk melakukan semuanya ini ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kalau kami mendengar bahwa di tempat ini fasilitas begitu minim Tuhan Yesus, kamar mandi untuk mereka yang ODGJ itu aja nggak punya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, kami bersehati Tuhan. Kalau kami, Engkau sudah berkati, biarlah Tuhan Yesus, kami mau berbagi Tuhan Yesus, supaya mendukung pekerjaan-Mu Tuhan di tempat Bu Ayu ini. Kalau bisa kami melakukannya, biarlah gerakkan hati dari teman-teman Tuhan, supaya mereka juga mau berbagi untuk bisa kami mendukung pekerjaan-Mu Tuhan di tempat Bu Ayu ini ya Tuhan Yesus. Hanya itu yang bisa kami lakukan Tuhan. Karena kalau kami bandingkan, kami tidak mampu Tuhan Yesus untuk bekerja seperti yang dilakukan oleh Ibu Rahayu dan suaminya ya Tuhan. Terima kasih buat peringatan ini Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, bahwa Engkau juga mengasihi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh Bu Ayu dan suaminya terhadap orang-orang lain yang sebetulnya tidak pantas, tidak patut dikasihi, tapi mereka mau melakukannya karena mereka mau patuh kepada firman-Mu ya Tuhan. Melakukan sesuatu seperti melakukan buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami hanya bisa bersyukur Tuhan Yesus, berterima kasih buat kesaksian yang begitu luar biasa malam hari ini. Dan biarlah semuanya itu juga membentuk kami Tuhan, supaya kami pun memiliki kasih yang seperti itu Tuhan, memiliki hati yang seperti dimiliki oleh Bu Ayu dan suaminya itu Tuhan Yesus, untuk peduli akan orang-orang lain yang ada di seputar kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kurang melakukan seperti yang Kau mau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami mau bersyukur saja, kami mau berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Sari dengan doanya. Terima kasih ibu-ibu semua. Selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih ya Bu Ayu ya, sharingnya ya luar biasa. Bu Irma, Bu Luis, Bu Yanti, Bu Nurbaya, Bu Lorita, Dede, Bu Yanti, Bu Kristi, Bu Nur Cahya, Bu Sari, Dewi, sehat semua kita ya. Dadah. Oke.